Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Said Akbar Ramadan Haji yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Saya kami hormati pada keluarga Ibu Eni Indrayani sebagai suami terbaik yang telah memberikan tempat dan ibu rapinya sehingga pelaksanaan pengajian Ahad kedua ini bisa terlaksana. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Abdul Rahman Hakim beliau Kabupaten yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka pengajian Ahad kedua, pengajian rutin Ahad kedua Majelis Taklim Abdul Rahman Hakim Mulia. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah nanti akan pengajian Ahad pagi ini akan diisi dengan tema 4 kepribadian yang dicintai Allah. Dan untuk mempersingkat acara, marilah kita buka pengajian pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, apa yang kita lakukan menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sambil dimulai, bapak-bapak bisa maju di sini. Ya, untuk mempersingkat acara kita mulai saja pengajian atau acara inti, yaitu yang akan dibawakan oleh beliau Ustaz Said Akbar Ramadan Haji dengan tema 4 kepribadian yang dicintai Allah. Pada beliau dipersilakan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin as-sadiqil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas shalihin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nashr al-'ilmi wa da'wati ibtigha'a mardatillah. Wa ba'd. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan serta karunia sehingga kita masih dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, mengikuti pengajian rutin yang disediakan oleh PCM Adi Mulyo, dan ini semuanya adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak, maka kita tidak akan dapat berkumpul seperti pada pagi hari ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan pada suri tauladan kita, pemimpin kita, beri syafaat kita pada hari kiamat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Adi Mulyo, yang kami hormati segenap jajaran pimpinan PCM Adi Mulyo, dan yang kami hormati pula sesepuh bini sepuh yang hadir dalam kajian kita kali ini, serta hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan langkah kita pada pagi hari ini masuk dalam timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Ada 4 kepribadian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 4 kepribadian itu? Yang pertama adalah kepribadian ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang muhsin. Apa itu orang yang muhsin? Orang yang senantiasa berbuat kebajikan, orang yang senantiasa berbuat kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Allah sangat suka dengan orang-orang seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Allah suka dengan orang yang berbuat kebajikan, kebaikan,
maka lawan katanya Allah membenci orang yang berbuat apa? Kerusakan. Allah benci, murka terhadap orang-orang yang senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, hadis Jibril. Jadi nanti ada istilah di dalam ilmu hadis, bukan ilmu hadis, dalam hadis itu yang sering dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa kok dinamakan hadis Jibril? Karena hadis tersebut itu hadis yang panjang dan berkaitan dengan malaikat Jibril yang waktu itu turun ke dunia, kemudian merubah wujudnya menjadi wujud manusia. Maka dikenal dengan istilah hadis Jibril. Padahal Jibril itu adalah manusia atau bukan, Bu? Bukan. Jibril manusia atau jin? Malaikat. Pertanyaan jebakan, ya. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin. Beliau adalah makhluk yang agung, luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya malaikat Jibril itu wujud aslinya itu bagaimana, Bapak Ibu? Bersayap, bersayap. Malaikat Jibril itu bersayap. Sayapnya ada berapa? 6.000. Ada 600. Ada 600 sayap. Ketika malaikat Jibril itu membentangkan sayapnya, ya, seluruh ufuk itu terpenuhi semuanya. Artinya apa? Padahal ini di luar dunia, ya. Jadi ketika Rasulullah itu sedang Isra Mi'raj, beliau melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Intinya, ya, dunia itu sangat kecil bagi malaikat Jibril. Nah, ini kebesaran Allah Bapak sekalian. Jadi dunia itu sangat kecil bagi malaikat Jibril karena satu sayapnya saja itu bisa menutup langit dan langit timur dan barat. Jadi memang luar biasa besar, tidak bisa didefinisikan, diungkapkan dengan kata-kata. Nah, ini malaikat Jibril. Maka pada waktu itu malaikat Jibril tidak bisa turun ke dunia kok dengan wujudnya yang sesungguhnya. Maka beliau menyerupai wujud manusia. Nah, wujudnya itu ternyata mirip dengan salah seorang sahabat, namanya Dihyah Al-Kalbi. Jadi pada waktu malaikat Jibril itu turun, ya, bertanya kepada Rasulullah, itu menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihyah. Wajahnya sangat tampan. Pada waktu itu Rasulullah itu bertanya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, datang kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi itu posisinya sedang berkumpul dengan para sahabat. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Datanglah seseorang seperti orang musafir. Kenapa musafir? Karena sahabat-sahabat tersebut tidak ada yang mengenalinya satupun. Biasanya orang Arab itu
saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, meskipun berbeda suku, meskipun berbeda daerah. Kalau masih dekat-dekat, itu mereka masih mengenal. Tapi ini sama sekali semua sahabatnya tidak ada yang mengenal. Kemudian setelah itu, ya, yang anehnya orang tersebut datang kepada Rasulullah, langsung mendekat ke Rasulullah, kemudian menempelkan rubahnya, rubah itu apa? Dengkul itu apa bahasa Indonesia, Pak? Lututnya ditempelkan kepada lutut Nabi, ya. Kemudian bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang Islam, iman, dan ihsan. Jadi sebetulnya tujuan malaikat Jibril pada waktu itu untuk mengajarkan pada para sahabat tentang apa itu agama Islam yang sesungguhnya. Maka pada waktu itu malaikat Jibril yang wujudnya, ya, rambutnya hitam, kemudian pakaian bajunya putih. Tapi anehnya sahabatnya tidak ada yang mengenal. Biasanya kalau musafir, khususnya ketika safar di padang pasir, perjalanan jauh, pasti akan tampak bekas daripada perjalanan tersebut. Entah itu mungkin rambutnya acak-acakan, kuman, mukanya berdebu, terlihat letih, bajunya mungkin kusut, ya, agak kecoklatan karena terkena banyak pasir dan debu. Tapi malaikat Jibril itu yang sedang menyerupai seorang tidak tampak seperti itu. Maka itu membuat heran. Kemudian malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah tentang pertanyaan-pertanyaan. Islam, apa itu Islam? Apa itu iman? Kemudian apa itu ihsan? Kemudian apa itu hari kiamat dan apa tanda-tandanya? Nah, yang akan kita bahas Bapak sekalian itu poin yang pertama, menjadi pribadi yang muhsin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan ketika ditanya apa itu ihsan, Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu, mengawasimu. Ini adalah konsep ihsan menurut Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ihsan itu bisa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ihsan dalam beribadah. Yang kedua adalah ihsan dalam bermuamalah. Kalau ibadah itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bermuamalah maka hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan dalam ibadah itu sebagaimana yang didefinisikan Nabi tadi. Jadi kita ketika beribadah apapun itu, Bapak Ibu sekalian, sholat, kemudian puasa, kita itu merasa bahwasanya ketika kita beribadah, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalaupun kita tidak bisa seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi kita. Jadi ketika kita beribadah pada Allah, kita menghadirkan hati kita, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ketika kita sholat, contohnya, bukan hanya sekedar fisik saja, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, i'tidal, sami Allahu liman hamidah.
gerakan fisik, tetapi tidak hadir hati dalam hal tersebut. Bukan itu yang diinginkan. Tetapi yang diinginkan adalah kita menghadirkan hati kita. Kita menghadirkan ruh kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menghadirkan hati kita, Bapak Ibu sekalian, dalam sholat contohnya, maka insya Allah sholat kita akan lebih dekat dengan kekhusyukan. Khusyuk menjadi khusyuk sholat kita. Kalau kita menghadirkan apa? Hati kita. Kita merasa Allah mengawasi kita, melihat kita. Kalau kita menerapkan konsep ihsan dalam sholat, insya Allah sholat kita akan lebih berkualitas. Tapi kalau kita tidak menghadirkan konsep ihsan dalam sholat kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, sholat kita menjadi tidak khusyuk. Gimana pembuatan? Sholatnya tidak khusyuk. Bahkan mungkin jumlah rakaatnya lupa. Kalau sholat jamaah enak, ada imamnya, Ekman dan Kalalen. Nah, sebenarnya ngadeg maning ya. Tapi kalau pas sholat sendiri, ya lupa. Nah itu bingung itu. Aduh, ini jangan harus telung rakaat, tapi sholat ya, bingung. Itu kenapa? Karena tidak menghadirkan hati, ya, sehingga mudah untuk lalai dan lupa. Orang yang tidak menghadirkan hatinya, tidak menghadirkan konsep ihsan dalam sholatnya, maka sholat tersebut akan kurang kualitasnya. Ketika sholat, ya, sebelum sholat kelihatannya khusyuk, tenang, ya. Begitu sholat Allahu Akbar, karena dia tidak menghadirkan hatinya, tiba-tiba muncul banyak sekali pikiran-pikiran. Pikiran apa baik dipikir. Sebelum sholat kita tidak ada pikiran, tapi pas begitu sholat langsung keingat, cuciannya urung dintasi. Jemurannya istilah maning udan, ya, jebule urung tintas. Kemudian kuncinya tadi lupa naruh di mana, tiba-tiba begitu sholat ingat, ya, oh iya, kuncinya nang kana, ya, tiba-tiba ingat. Bahkan mungkin hal-hal peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, entah mengapa tiba-tiba masuk dalam pikiran seorang hamba ketika sholat. Maka memang ini ada peran setan di sini. Karena setan itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat, mereka senantiasa mengganggu. Bahkan ada setan yang khusus tugasnya itu mengganggu orang sholat. Namanya khonzab. Khonzab itu setan yang tugasnya satu, ganggu orang sholat. Ada nanti setan itu tugasnya macam-macam loh Bapak Ibu. Jadi mungkin setan itu terstruktur, gitu. Terstruktur, ada job desk-nya, ya. Ada setan yang bagian ini tugasnya ini, ada yang setan tugasnya melalaikan, ada setan yang tugasnya itu apa? Memisahkan antara suami dan istri. Ya. Tafrik, ya, namanya jin tafrik. Artinya jin yang dia itu tugasnya utamanya adalah untuk memisahkan pasangan yang halal. Suami istri menjadi renggang hubungannya, menjadi pisah, akhirnya terjadi perceraian dan lain sebagainya. Ini ada unsur dorongan daripada setan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sholat, kita harus menghilangkan pikiran-pikiran itu. Cara paling mudah kita untuk bisa menerapkan konsep ihsan dalam sholat adalah dengan cara meninggalkan dunia. Jadi kita sebelum sholat itu sudah kita tinggalkan dunia. Dalam artian
apapun hal yang bersifat duniawi kita tidak pikirkan, sudah ditinggal semuanya. Ya. Maka ketika kita punya konsep itu, insya Allah sholat kita akan lebih baik. Silahkan praktekkan Bapak Ibu. Jangan sebelum sholat, ya, berdiri sebelum takbiratul ihram, ya, tinggalkan semua hal yang berkaitan dengan tunggal. Apapun itu, ya, apapun itu. Kemudian kita masuk sholat, insya Allah sholat kita akan lebih baik lagi kualitasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu adalah ihsan dalam beribadah. Kita beribadah merasa diawasi oleh Allah, merasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ihsan dalam bermuamalah. Ya. Ihsan dalam bermuamalah. Kita berbuat kebajikan, berbuat kebaikan kepada orang lain, itu termasuk ihsan dalam bermuamalah. Ya. Salah satu kebajikan yang Allah perintahkan adalah rasa saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan takwa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hal tolong menolong ini, kita sekarang negeri kita sedang berada dalam duka, musibah banyak sekali, musibah-musibah yang silih berganti menerpa negeri kita Indonesia. Beberapa waktu yang lalu ada musibah longsor. Irsan membuatkan Bapak Ibu, ya. Ada longsor di Banjarnegara dan di Majenang, Cilacap. Kebetulan saya asli orang Majenang, Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah desa saya aman. Karena yang longsor itu nama desanya adalah Cibening. Cibening itu dekat dengan desa saya. Hanya beberapa menit saja sampai ke Cibening. Beberapa waktu yang lalu saya pulang kampung, kemudian melihat kondisi lokasi bencana tersebut. Ternyata longsornya itu besar dan luas, bukan ubinan tetapi sudah hektaran, per hektar-hektar yang longsor. Ada 2 dusun yang terkena longsor. Itu betul-betul Bapak Ibu rata dengan tanah semua. Tidak ada bangunan yang istilahnya apa, yang tersisa, tidak ada. Namun ada memang rumah-rumah yang di sebelah paling selatan itu masih selamat. Ya. Tapi yang lainnya itu semuanya rata tertimbun dengan tanah merah. Kejadiannya berlangsung dalam hitungan detik menurut saksi. Jadi hitungan detik langsung longsor semuanya. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri, tidak ada waktu untuk menyelamatkan barang-barang yang berharga. Semuanya habis dalam waktu hitungan detik. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kejadian itu kita itu bisa mengambil hikmah. Kalau Allah itu sudah berkehendak, maka akan terjadi. Kalau Allah ingin mengambil sesuatu yang dimilikinya, maka bisa dengan sangat mudah untuk diambil. Korban yang jumlahnya 21 itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tidak menyana-nyana, tidak menyangka bahwasanya dia akan meninggal pada waktu itu. Ada sebagian anak SMA, ada anak kecil, ada orang dewasa. Ketika Allah sudah tetapkan meninggal, ya meninggal. Secara bersamaan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di Majenang seperti itu.
bantuan banyak dari beberapa daerah, termasuk yang mengawal dari awal itu adalah MDMC. MDMC Muhammadiyah itu mengawal dari hari pertama. Ketika insar yang lainnya belum turun ke lapangan, MDMC sudah turun. Kebetulan yang jadi ketuanya adalah adik saya. Jadi yang kepala MDMC yang di lapangan itu adik saya. Jadi dia sangat luar biasa. Berjuang itu jarang pulang ke rumah itu, Pak Ibu. Nginepnya di pos-posan, tiap hari mencari korban dan lain sebagainya. Nah, inilah nilai ihsan dalam bermuamalah, saling tolong menolong. Kemudian setelah longsor, kita kira ini sudah dahsyat luar biasa, berduka. Beberapa waktu yang lalu masih hangat, muncul bencana yang berkali-kali lipat lebih dahsyat, yaitu banjir bandang di Sumatera. Banjir bandang yang luar biasa, kucuran air yang deras, hujan yang sangat lebat, kemudian hutan tidak dapat menampung air karena hutannya dieksploitasi, digunduli, ditebangi kayu-kayunya. Akhirnya apa? Tidak ada tumbuhan atau pohon yang mampu untuk mengikat air yang volumenya luar biasa. Tidak mampu pohon-pohon itu untuk menyerap air ke dalam tanah, sehingga terjadilah banjir bandang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini korban bencana di Sumatera itu sudah menyentuh angka 1.003. Yang meninggal tidak 1.003. Ada 1.000 orang nyawa melayang karena bencana ini. Maka luar biasa. Jadi Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat itu sedang betul-betul berduka. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, saya melihat beberapa berita. Kebetulan saya cukup mengikuti berita tersebut. Di Aceh khususnya, yang susah, yang terisolir itu di daerah namanya Aceh Tamiang. Aceh Tamiang itu nama kabupaten di Aceh, Bapak Ibu saya. Itu di sana kondisinya sangat luar biasa parah. Infrastruktur terbengkalai, rusak. Bantuan-bantuan susah untuk datang karena memang hubungan jalannya yang tidak baik. Kemudian kita bisa lihat ada rumah di atas rumah. Maksudnya bagaimana? Ada rumah yang posisinya itu di atas rumah yang lain. Jadi rumahnya nopo istilahnya terbawa arus sampai berada di rumah yang lainnya. Ada mobil mobil besar itu, mobil Pertamina atau apalah seperti itu, itu berada di suatu tempat yang tidak seharusnya. Menunjukkan apa? Banjir bandangnya sangat dahsyat luar biasa. Jangankan manusia yang terbawa hanyut, benda-benda besar pun, rumah pun ikut hanyut, ikut terseret arus. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, luar biasa. Saya melihat tulisan yang ditulis oleh seorang pemuka agama di Aceh. Itu menjelaskan bahwasanya banjir bandang itu pada waktu itu mencapai kurang lebih 5 meter. Bahkan ada yang mengatakan, ini saksi yang lainnya menyatakan 6-7 meter. Bayangkan banjir tingginya berapa Bapak Ibu? 5 meter. Ya. Kalau ini berapa meter ini? 3 meter. Berarti ini tanggilan Pak. Ini akarnya tanggilan. Bukan hanya banjir yang itu adalah air bersih, air yang tenang, tidak.
tetapi itu adalah air yang mengalir seperti sungai. Arusnya sangat deras, luar biasa. Bukan hanya air saja yang dibawa, tetapi ada lumpur dan juga gelondongan-gelondongan kayu yang juga ikut hanyut. Banyak rumah-rumah yang tidak hancur karena air, tapi hancur dipukul gelondongan-gelondongan kayu. Di Aceh Tamiang, Bapak Ibu sekalian, itu listrik mati beberapa hari. Bahkan sampai sekarang itu belum pulih total, baru mulai pulih, tapi belum pulih. Tanpa listrik, ibu-ibu bisa bayangkan Bu, hidup tanpa listrik Bu. Kalau malam hari bagaimana? Gelap gulita, tidak bisa beraktivitas. Maka di Aceh Tamiang itu kalau malam hari itu seperti kota zombie. Netizen mengistilahkan seperti itu. Kenapa? Karena gelap, tidak ada listrik, tidak ada pencahayaan, kemudian bau busuk menyengat. Jadi di jalanan itu tercium bau bangkai. Bangkai apa itu? Bukan bangkai hewan, tapi bangkai manusia. Karena banyak ternyata jenazah itu terletak di dalam mobil-mobil yang tidak terselamatkan. Jenazah tersebut meninggal, kemudian membusuk setelah beberapa hari, itu di mobil-mobil. Ya, jadi baunya luar biasa. Maka kita doakan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang berada di Aceh sana, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat, semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allahumma amin. Paling mudah itu berdoa. Kemudian kalau kita ingin lebih, kita bisa menyumbangkan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Beberapa waktu yang lalu, salah satu ekspedisi itu memberikan gratis, ongkir gratis untuk sumbangan donasi di Sumatera. Ya, bisa wujudnya pakaian, kemudian obat-obatan, dan lain sebagainya. Banyak yang menyumbang, Bapak Ibu sekalian. Terutama pakaian itu banyak yang menyumbang. Khususnya yang menyumbang adalah emak-emak, ibu-ibu yang banyak menyumbang. Karena yang punya banyak baju itu adalah ibu. Yang suka belanja itu ibu. Pakaian sudah terpenuhi, tinggal obat-obatan dan lain sebagainya yang masih belum tercover. Intinya adalah mari kita saling bertahun, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Kita tolong saudara kita yang sedang kesusahan. Karena kalau kita tolong orang yang sedang susah di dunia ini, nanti insya Allah di akhirat Allah akan tolong kita yang sedang berada dalam kesusahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ihsan dalam bermuamalah. Berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan hewan pun kita harus berbuat baik, tidak boleh berbuat zalim, maka apalagi dengan manusia. Orang yang punya konsep ihsan dalam hatinya, dia akan senantiasa memiliki jiwa yang welas asih, penyayang, pengasih. Maka orang yang punya ihsan itu tidak suka berbuat zalim, Bapak Ibu sekalian. Tidak suka mengambil hak orang lain, karena itu adalah bentuk kezaliman dan itu menyelisihi konsep ihsan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang lain itu harus kita lakukan. Kalau kita sukanya menzalimi orang lain, menzalimi teman, menzalimi tetangga, maka hati-hati. Mungkin di dunia kita tidak mendapatkan balasannya, tetapi di akhirat kita harus waspada. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan
sesuai dengan perbuatan manusia. Di akhirat orang yang suka berbuat zalim, orang yang suka mencelakai orang lain, orang yang suka merampas hak orang lain, ada hitungannya sendiri. Bahkan dalam hadis ada yang namanya istilahnya muflis. Muflis itu artinya adalah bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang dia itu membawa pahala puasa, orangnya senang puasa. Membawa pahala zakat, orangnya suka zakat. Membawa pahala sholat, orangnya ahli sholat. Tapi dia suka menggolemi orang lain, suka menggunjing orang lain, suka merampas mengambil orang lain, suka memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, maka nanti di akhirat kebaikan-kebaikan tersebut pahalanya akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi. Na'udzubillahi min. Maka mari kita praktekkan, terapkan konsep ihsan dalam ibadah dan juga dalam bermuamalah supaya kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepribadian yang kedua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu kepribadian yang suka bertaubat atau kepribadian tawab. Kepribadian tawab itu artinya orang yang suka bertaubat. Suka bertaubat. Kita tentunya manusia banyak sekali dosa yang sudah kita lakukan, baik itu kecil maupun mungkin besar, baik itu secara rahasia, sir, tidak terlihat maupun secara terlihat tampak. Kita semuanya pendosa Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka karena kita adalah bukan makhluk yang suci, kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari Pak Bu kita bertaubat, ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Karena ketika orang itu bertaubat, berarti dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu suka bertaubat, berarti hatinya masih suka untuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus. Kadang ada banyak orang menyimpang, suka berbuat maksiat, tidak mau taubat. Ya ini yang repot. Sukanya maksiat, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak pernah sholat, apalagi puasa, dan suka maksiat. Dan yang lebih parahnya, dia tidak suka bertobat, atau dia tidak mau bertaubat. Nah, ini repot. Tapi kalau ada orang ahli maksiat, dia suka untuk bermaksiat, tapi dia tahu dia salah, aku salah. Karena saya mungkin kalah dengan hawa nafsu saya kalah dengan harta duniawi, saya kalah dengan godaan-godaan dunia. Ya, tapi saya tahu bahwasanya jalan yang betul adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya dia bertobat. Hatinya suka untuk bertobat, meskipun nanti mungkin bisa jadi jatuh lagi dalam kemaksiatan, tapi dia senantiasa bertobat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Contohnya orang yang putus asa dari rahmat Allah seperti apa? Ada orang bermaksiat, maksiatnya besar, dosa besar Bapak Ibu sekalian. Dia tidak mau bertobat. Kenapa? Karena malu. Malunya kenapa? Wah,
dosa akal banget, gede banget, kok ini orang bakal diampuni oleh Gusti Allah. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang keliru, karena kita sebagai hamba jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas, sangat luar biasa, dan rahmat yang Allah berikan nanti kepada manusia di hari kiamat, di akhirat juga sangat luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi saja yang mereka itu notabene-nya tidak memiliki dosa, tetapi mereka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang nabi saja suka bertaubat kepada Allah, yang tidak punya dosa, apalagi kita hamba yang banyak sekali dosanya, kok kita tidak mau bertaubat? Maka kita harus introspeksi mawas diri. Mari kita taubat pada Allah. Jangan sampai tumbang karena maksiat yang kita lakukan. Begitu semisal kita melakukan maksiat, kita langsung segera tersadar, astagfirullah, kemudian ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah, ya, supaya kita tidak dikalahkan oleh setan. Jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah kepribadian yang kedua, kepribadian yang tawab, yang suka bertaubat. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian mutatahhir. Kepribadian yang mutatahhir artinya adalah kepribadian yang suka bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang tersebut, orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah menerangkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, dan juga Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada hal yang bagus sekali yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kondisi kita senantiasa dalam keadaan suci. Ini bagus. Ada orang-orang, Bapak Ibu sekalian, yang dia itu setiap harinya itu berada dalam kondisi suci. Maksudnya bagaimana? Ketika dia berhadas, ini contohnya mungkin ke kamar mandi kencing, atau buang air besar, atau mungkin kentut, setelah itu langsung nopo berwudu. Begitu dia berhadas, langsung bersuci. Berhadas, bersuci, seperti ini terus. Jadi 24 jam itu sebagian besar waktunya dia dalam kondisi yang suci. Sebelum tidur bersuci, berwudu. Nah, Allah menyukai orang-orang yang seperti ini. Dan semakin kita bersuci, maka kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah cintai. Semakin kita sering berwudu, maka kita akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep wudu, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk sholat saja. Kadang kita itu wudu untuk sholat toh. Jadi kenapa? Jadi wudu ya harus sholat ya? Tidak ya. Karena ada yang namanya istilahnya menjaga wudu. Begitu berhadas, kemudian ditajdid lagi, diperbarui lagi wudunya, bersucinya. Nah, Allah suka, Allah cinta dengan orang-orang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 4 adalah kepribadian yang muttaqi. Kepribadian orang-orang yang bertakwa. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muhsinin.
Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maaf, Allah mencintai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ketika kita berpuasa Ramadan, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah hafal semua ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau tujuan daripada kita berpuasa adalah untuk mendapatkan predikat takwa, menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka orang yang muttaqin ini, orang bertakwa ini, masya Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Naba dijelaskan, Bapak Ibu sekalian, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kemenangan. Ya, apa itu kemenangannya? Kemenangannya adalah masuk ke dalam surga. Hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun dan juga buah anggur. Ya, dan seterusnya ila akhir ayat. Orang yang bertakwa, Allah jamin nanti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa, Bapak Ibu sekalian? Takwa itu secara bahasa artinya al-wiqayah, melindungi diri dari siksa api neraka. Jadi takwa itu artinya melindungi diri kita dari siksa api neraka. Orang yang sudah melindungi dirinya dari siksa api neraka, maka itu disebut dengan orang yang bertakwa atau muttaqin. Kemudian bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita dari siksa api neraka? Dengan cara imtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan cara mengikuti perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, kalau kita ingin melindungi diri kita, Bapak Ibu sekalian, dari siksa api neraka, maka ikutilah perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fima ma'nahu ittaqun nar walau bisyikhi tamrah." Takutlah kalian terhadap api neraka, ya. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun itu hanya dengan satu biji kurma. Artinya sedekah. Artinya sedekah dengan jumlah nominal yang sangat sedikit. Satu biji kurma itu berapa rupiah, Bu? Kalau dirupiahkan, sekilo kurma itu pinter gini. Berapa? Ada yang paham? Ada yang suka beli buah? Kurma itu sekilo berapa, Mas? Tergantung jenisnya. Sing biasa mau 40 ya? 40. Itu berapa biji coba? 40.000 itu. Wah, nggak ngitungin saja. Itu Nabi menyabdakan apa? Kamu itu harus melindungi diri kalian itu, kamu itu dari api neraka, meskipun itu hanya dengan sebiji kurma. Maksudnya, ayo kita berupaya untuk melindungi diri kita dari api neraka dengan apapun yang kita bisa. Dengan sedekah. Kata siapa orang miskin tidak bisa sedekah? Bisa. Sedekah dengan jumlah nominal minimal. Ya. 500, 1000, 2000 masih bisa. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian untuk kita tidak melindungi diri kita dari api neraka. Kalaupun kita tidak mau keluar uang, kita bisa melakukannya dengan cara yang lainnya, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, membantu orang lain, memanfaatkan tenaga dan kesehatan yang kita punya untuk
kebermanfaatan umat. Nah, ini termasuk daripada cara kita, langkah kita untuk melindungi diri kita dari siksa api. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa juga sangat luar biasa. Puasa 1 hari di jalan Allah, niatnya dengan syarat niatnya ikhlas karena Allah, itu fadilahnya, pahalanya, keutamaannya apa? Akan dijauhkan dari siksa api neraka selama 70 kharifan. 70 kharifan itu artinya 70 tahun. Kita puasa 1 hari dengan catatan puasa kita itu ikhlas karena Allah, dan puasa itu tercatat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah kita dijauhkan dari siksa api neraka selama kurun waktu 70 tahun. Itu juga salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo, mumpung kita masih di dunia, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, jangan pernah putus untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jangan senantiasa putus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai putus hubungan kita dengan manusia. Mumpung kita masih hidup, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Bayangkan kalau semisal naudzubillah ya, kita seperti saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba bencana, meninggal. Sudah, kita tidak punya kesempatan lagi untuk beramal soleh. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk melindungi diri kita dari siksa neraka. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk memperbanyak amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, kemudian manfaatkanlah kehidupan kita di dunia ini dengan sesuatu yang baik. Bapak Ibu, ibu-ibu, kira-kira senang bukan kali tiang sing apik Bu? Sing awe, sing roma, sing bantu wong liya, sing jujur, senang apa badan? Nah, alhamdulillah semuanya suka. Manusia pun suka, Allah pun juga suka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 4 kepribadian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam golongan 4 golongan tadi itu. Allahumma. Sebelum kita tutup, kita murojaah dulu. Saya biasanya kalau pengajian ada murojaahnya. Diulang lagi. Ini Bapak Ibu nyatet atau enggak? Ada yang nyatet, ada yang enggak ya? Saya husnuzon, yang enggak nyatet itu orangnya cerdas. Apalannya kuat. Jadi tidak perlu catatan, tidak perlu nulis, karena apa yang ustadznya sampaikan itu langsung nyata. Masuk telinga kanan, mengendap di dalam hati. Nah, itu husnuzon kula. Tapi panjenengan terus niku nama mboten, Bu? Mantul balik lagi. Orang lebu kuping tur mantul langsung. Mboten lagi insyaallah. Tetap masuk, semoga ini dapat mengendap dalam hati kita, kemudian kita lakukan. Yang pertama, kepribadian apa yang dicintai Allah? Ihsan. Yang kedua, kepribadian yang tawab, suka bertaubat. Yang ketiga, kepribadian mutatahhir, orang yang suka bersuci, kepribadian yang suka bersuci, ya. Senang menjaga wudunya, senang dalam kondisi yang suci. Kemudian yang keempat, kepribadian muttaqin, kepribadian yang bertakwa. Nah, ini adalah 4 kepribadian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas dari Al-Quran menjelaskan itu semuanya.
Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, mari kita lakukan 4 kepribadian ini. Semoga nanti di akhirat kita termasuk bagian daripada orang yang memiliki kepribadian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita semuanya sama, mendapatkan ridho Allah dan masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Syed Akbar Ramadan Aceh yang telah memberikan nasihat-nasihatnya terkait kepribadian yang dicintai Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, dan terkait tema kali ini yang tadi telah disampaikan oleh beliau Ustaz Said, bahwa di saudara kita yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh sedang mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami dari Lazis Mukail Antibio masih membuka donasi kepedulian kita kepada saudara kita di Sumatera. Monggo Bapak Ibu bisa salurkan melalui rekening Lazis Mukail Antibio di BRI dengan nomor rekening 00321032712537, dan jangan lupa untuk menyertakan berita bencana Sumatera atau infak bencana sakit, atau bisa menghubungi saya. Insya Allah nanti donasi jenengan langsung diserahkan langsung lewat, dan sebagian itu lewat MDMC, dari MDMC sebagian sudah bergerak di sana di Sumatera. Kemudian mungkin itu ya tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup saja pengajian pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu, mohon salakan panggilan sudah dikasihkan. Semoga. Monggo Ustaz.